الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah riya. Jadi artinya kalau seorang itu riya, maka amal ibadahnya langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ibadahnya, kita sudah membicarakan apa pengertian riya. Jadi riya itu berasal dari kalimat ra'a yara ru'yah. Ru'yah ini apa? Dilihat oleh orang lain. Jadi makin dilihat oleh orang lain, amal ibadahnya makin bertambah. Atau dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya riya. Jadi pada pertemuan ini sekarang kita akan membahas masalah derajat riya. Nanti akan kita lihat ini kira-kira kita pada level ke berapa ini, Pak? Ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pada level-level ini. Nanti ada derajat yang paling tinggi itu. Yang paling tinggi, riya paling tinggi. Nanti akan turun terus ke bawah. Sebelum kita masuk ke dalam pembagian derajat riya itu, jadi seseorang itu kalau riya tidak terlepas dari 3 komponen. Ya, jadi dikatakan riya itu harus ada 3 komponen. Kalau kurang satu saja, yang kan riya. Yang pertama, ya, orang yang riya itu sendiri. Jadi menyuhana urun kiban dari riya. Jadi artinya orang yang riya itu sendiri. Kalau di dalam istilah bahasa Imam Al-Ghazali, arkanur riya kata dia. Tapi ini kita bahasakan dengan komponen. Arti komponen di sini kalau satu kurang, artinya riya itu diragukan ya. Artinya tidak dikategorikan sebagai riya. Yang pertama siapa? Itulah orang itu sendiri. Sudah, yang pertama. Yang kedua adalah ibadah yang dia riakan. Contoh apa salat, apa puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa istilahnya, tujuannya, tujuan dia ria. Tujuan ria tidak ada orang itu mau ria, kemudian ria dalam ibadah nggak punya tujuan, nggak mungkin. Dia pasti punya tujuan. Nanti akan kita lihat tujuan-tujuan bagaimana ini. Sekarang kita yang pertama dulu, orang yang ria itu sendiri. Orang yang ria itu sendiri, wahya aghladuha alla yakuna muraduha ats-tsawab aslan. Ini dibagi kepada 3 nih, Pak. Yang pertama, orang itu memang tidak mengharap pahala sama sekali. Ya, hanya harap pahalanya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada orang, dia memang tidak salat. Kalau tidak ada orang, memang tidak puasa dia. Kenapa dia salat? Kenapa dia puasa? Karena ada orang lain. Ini pada level pertama, pembagian yang pertama, level yang pertama ini. Ini level paling parah ini. Seorang salat memang tidak mengharap pahala. Seorang bayar zakat memang tidak mengharap pahala. Tidak diharap sama sekali. Mana contohnya? Kalladzi yusalli baina adhurin nas walau infarada lakana la yusalli. Jadi contoh seorang itu berada di kalangan masyarakat. Jadi kalau di kalangan masyarakat dia salat. Tapi kalau dia nanti berpisah dengan masyarakat, dia tidak salat. Artinya dia salat karena ada orang lain. Ini orang seperti ini kan sudah parah sekali, Pak. Ini sudah parah sekali. Dia memang tidak mengharap pahala sama sekali. Hanya harap pahala, Pak. Jadi artinya baik hana mo'oh sagai, supaya tidak enak sama orang lain. Kalau saya tidak salat nanti dikatakan saya ini orang kafir, Pak. Maka dia salat bersama mereka. Atau ada lagi model selanjutnya. Ini masih nomor 1. Bal rubama yusalli min ghairi taharatin ma'an nas. Dia salat tetapi tidak ada taharah apa-apa, wudu tidak ada, apa-apa tidak ada. Karena orang lain salat juga. Begitu juga seperti salat main.
Orang lain temayang cik kayaknya Pak. Nak mau tahu dia apakah ada wudu, nak ada wudu yang jelas. Kalau tidak salat, tidak enak dilihat sama manusia nanti. Ini orang level pertama ini, dia tidak mengharap pahala sama sekali. Ini harap pahalanya Pak. Ini yang seperti ini, fahadhihi darajah al-ula ulya minar riya. Ini derajat paling tinggi dari riya. Artinya apa? Sudah dia itu tidak yakin kepada Allah, dan dia melakukan sesuatu itu bukan atas landasan keimanan kepada Allah. Dia tidak perlu pahala, tidak perlu apa-apa. Ini riya pada level yang paling tinggi. Sudah. Sekarang yang kedua, ayakuna lahu qasdu thawab aidan walakin qasdan dha'ifan. Dia mengharap pahala sedikit saja pahala. Ya, hana harap lele pahala sedikit saja pahala. Dia salat mengharap pahala sedikit. Bukan niat betul-betul untuk mendapatkan pahala puasa, pahala salat, pahala ibadah dan lain sebagainya. Jadi pahalanya cuma sedikit sekali. Bihaitsu law kana fi khalwah lakana la yaf'aluhu. Dibuktikan dengan kalau beliau itu sendiri, maka beliau tidak akan melakukan hal itu. Ini hampir-hampir sama juga seperti yang kedua, cuma levelnya di bawah yang pertama nih Pak. Yang kedua ini di bawah yang pertama. Kalau yang pertama memang tidak mengharap pahala. Kalau yang kedua, dia mengharap pahala, cuma sedikit saja dia harap. Allah hana tatmayang ka cik 60 ya Pak. Artinya apa? Kita salat Allah udahlah enggak apa-apa. 6 demi pahala becut. Allah dah sedekah 6 demi pahala becut. Dapat pahala sedikit. Ini level riya nomor 1, tetapi level yang kedua. Ya, bagaimana nomor 1? Tadi kan ada 3. Yang pertama, orang yang riya itu sendiri. Orang yang riya ada 2 tingkatan Pak. Tingkatan level paling tinggi, ini riya yang paling dibenci oleh Allah. Dia yang paling dibenci Pak. Ini yang derajat dia paling tinggi. Derajat yang kedua, dia mengharap pahala sedikit saja. Ya nampak, sedikit saja pahala. Allah hana punya pi kathib Pak. Yang kepuluh lut pahala. Artinya kita sudah salat di sini, salat di sini kan sudah banyak juga pahala. Ya. Kita salat malam Lailatul Qadar, sudah dapat katanya kalau malam Lailatul Qadar itu 83 tahun. Yang kathib umum mentang 50, mentang 40 hebat. Sedangkan itu hansib mentang lebih. Sudah bangun salat tahiyat Lailatul Qadar, dapat pahala sekian, khairum min alfi syahr. Jadi artinya apa? Nak buku dah je Pak. Kap mengharap sedikit pahala saja. Ya, ini yang kedua. Level yang ketiga, ayakuna lahu qasda thawab wa qasda riya mutasawiyani. Ya, ini lain lah berkata ni Pak. Seorang itu mengharap pahala dan mengharap dipuji juga. Hanya dua-dua ya Pak. Dia pergi salat mengharap pahala Allah dan mengharap dipuji oleh Allah. Dia membantu masjid mengharap pahala dan mengharap dilihat oleh Allah orang juga. Dia itu membantu orang lain dan ujub juga. Jadi dua-dua dia harap. Jadi artinya bukan sekedar membantu masjid saja, tetapi dia ingin dikenal oleh orang lain. Ya, ini dua-duanya. Walaupun seperti ini amalnya mardud juga. Cuma levelnya saja yang berbeda. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala mentah-mentah. Makanya dalam konsep ibadah Ibnu Arabi punya konsep ibadah. Yang dikatakan ibadah itu harus ada 3 hal. Kurang satu saja maka ibadahnya perlu tidak ada nilainya. Kurang satu saja. Yang pertama apa? Yang pertama ini namanya mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah pengorbanan. Mengorbankan diri. Bagaimana mengorbankan diri? Kita salat mengorbankan waktu kita untuk istirahat di rumah. Kita bangun tahajud mengorbankan waktu kita, waktu istirahat kita. Kita mendidik anak kita agama, mengorbankan waktu kita juga. Ini pengorbanan, itulah ibadah. Kalau tidak ada pengorbanan maka bukan ibadah namanya. Sekarang buktinya apa? Ada saudara kita yang masih tidur di rumah. Makanya yang pergi ke masjid itu mengorbankan dirinya untuk tidak tidur. Itu ibadah namanya. Tetapi ibadah itu tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada unsur yang kedua. Apa unsur kedua? Al-mujaradah. Mujaradah itu apa? Di dalam hati itu tidak ada lain kecuali Allah. Kalau di dalam hati itu manusia yang gejak dajak gede biah nama Allah tagai, maka hasilnya juga tidak baik. Maka di dalam ada sebuah kitab pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah yang mengarang kitab Al-Hikam. Idza asyraqat al-bidayah asyraqat an-nihayah. Kalau yang pertamanya itu benar, niatnya benar, maka hasilnya juga benar. Kalau niat kita tidak benar, maka hasilnya pasti tidak benar. Pasti tidak benar.
Kita dari rumah berangkat ke kantor, ini bagaimana cara pengegop? Karena betul ini dari pun, niat dari pertama saya sudah tidak benar, maka apapun yang dilakukan dari pagi sampai dia pulang ke rumah semua tidak benar. Kalau dia niat dari pertama, nyolun do amita ridha dron ya Allah, apapun saya lakukan karena Engkau ya Allah. Nyo jak ba urung sakit karena Engkau ya Allah, jak ba urung meninggal karena Engkau ya Allah. Niat pertama sudah benar, maka semua hasilnya akan benar. Ya, nak perlu ragu lagi, nak perlu ragu. Inilah yang dikatakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kalau ingin output yang bagus, inputnya harus bagus juga. Kalau outputnya tidak bagus, nyopokan lagi karena katanya dari pun hana betul, dari pun hana betul. Kalau dari pun ka betul, hasilnya juga betul. Ya. Yang katanya katakanlah nana, pokan nani ilawan lun. Ya. Kenapa lawan saya outputnya begini? Berarti inputnya tidak benar, inputnya tidak benar. Ya. Bagaimana kita ingin harap anak baik, sedangkan inputnya tidak benar? Tidak kita berikan pendidikan agama secara baik, tidak kita ajarkan agama, kita perkenalkan dengan Allah, maka hasilnya juga tidak baik. Maka hana berharap anak saleh. Kenapa? Input yang pertamanya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini artinya apa namanya? Sama ya, Pak. Oh ya, tadi sudah dua tadi. Jadi yang dikatakan ibadah itu harus mujaradah. Mujaradah itu apa? Tidak ada lain di hati kecuali Allah. Kita pergi ke masjid karena Allah, semua karena Allah. Kalau kita biasakan seperti ini, maka hasilnya juga baik. Nyojak masjid karena Allah. Jadi ketika niat dia baik, maka seluruhnya akan baik semuanya. Hidupnya akan baik semuanya. Ya, itu tergantung kepada niat dia pertama. Ini dinamakan dengan ibadah. Yang ketiga, mudawamah. Maka dikatakan ibadah kalau dia continue. Bukan ibadah apa namanya satu malam ni, nyo temayang tahajud, tengok hendak temayang balik. Nyo baca Quran, tengok hendak baca balik. Maka tidak dikira ibadah seperti itu. Kenapa? Karena tidak mudawamah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah apa namanya yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Ayakuna itla'an nasi murajjahan wa makuban linasyatihi. Jadi seorang itu yang keempat, ini yang ketiga tadi riya juga, maka riya juga, tapi levelnya di bawah yang kedua. Ini levelnya di bawah lagi yang keempat ya, Pak. Seorang itu dia pergi ke masjid, makin bertambah ibadahnya ketika dilihat oleh orang lain. Jadi dari masjid memang niatnya baik, Pak. Ini minta pahala ya, minta pahala. Sampai ke masjid, ketika dilihat oleh orang lain, salatnya makin khusyuk ya. Maka kalau seperti ini ada niat saja macam-macam dalam hati, maka amaluhu mardu. Inilah yang dikatakan dengan konsep ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu tidak ada yang tahu. Artinya apa? Kita untuk apa ibadah gara-gara manusia? Untuk apa kita bantu seseorang gara-gara manusia? Hana perleh banyak. Karena kita tidak harap apa-apa dari dia. Mau harap apa? Harap pujian. Pujian itu cuma dipuji sebentar saja. Tetapi ketika kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita dari manusia itu, hendak berlebar. Ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Ar-ruknu ats-tsani namanya. Jadi artinya komponen yang kedua. Tadi kan ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu manusia itu sendiri. Dengan berbagai level-levelnya tadi. Level yang pertama itu yang paling parah. Artinya dia memang tidak mengharap pahala sama sekali. Kemudian yang keduanya, dia mengharap pahala cuma sedikit saja. Allah baca benda ke katib cik pun leludat mah yang baik. Kita salat nak baca benda. Bagaimana teman tu nak Allah katib benda ke pulau ni. Katib baca benda pun leludat yang baik. Kemudian yang ketiga, sama-sama seimbang. Dia mengharapkan pahala, juga mengharapkan dipuji oleh orang. Yang level yang keempat, walaupun ini level paling bawah, ya, level paling bawah, tetapi tidak diterima juga amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah dari rumah memang ikhlas beribadah karena Allah. Tetapi ketika dilihat oleh manusia, itu ibadahnya makin bertambah. Ya, level keempat. Walaupun dia pada level yang keempat, ibadahnya tetap mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita masuk ke komponen yang kedua, Fudail bin Iyad itu di dalam kitabnya, dalam bukunya, apa kata beliau? Yang dikatakan amal saleh itu
seorang itu amalnya diterima oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, itu harus ada dua hal. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas beribadah, ikhlas beramal, ikhlas berbuat. Ikhlas itu apa? Bukan diucapkan ikhlas itu, Pak. Ikhlas itu memang ibadah hati, Pak. Makna ikhlas itu setelah kita berbuat, kita lupa apa yang sudah kita lakukan. Pegadaian juga, jelas pegadaian juga. Kita bantu anak yatim, kita sudah lupa kita bantu dia. Ya. Jadi baik ingat, menyoti ingatnya anak ikhlas lima. Karena ikhlas itu ibadah hati. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua, al-ikhlas was-shawab. Shawab itu benar. Artinya kita harus punya ilmu juga. Tidak cukup dengan ikhlas saja. Seorang ketika dia pergi salat beribadah, dia sudah ikhlas karena Allah, tetapi tidak punya ilmu, hanya ilmu. Dia tidak tahu bagaimana Fatihah, bagaimana ruku', bagaimana sujud, bagaimana wudu. Famaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau begini, dia sudah hebat sekali, hebat cara berwudu, hebat Fatihah, hebat, semua hebat, tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ikhlas, fa'amaluhu mardud. Amalnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk komponen yang kedua. Komponen yang kedua, al-mara'i bihi wa huwa at-ta'at. Taat itu artinya apa? Itulah amal ibadah tadi, Pak. Seperti salat untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi salat, puasa dan lain sebagainya. Maka seorang itu dia ria dengan salatnya, ria dengan puasanya, ria dengan sedekahnya, ria dengan ibadahnya, ria dengan perbuatannya, ria dengan tingkah lakunya, ria dengan ucapannya. Jadi ini pada komponen yang kedua. Yang pertama, ya ini yang pertama sekarang. Ini sekarang yang menyangkut paut dengan apa namanya ibadah ini, yang menyangkut paut dengan ibadah. Yang pertama, ar-riya bi aslil iman. Seorang itu ria dengan usul-usul ibadah. Apa itu usul ibadah? Wa huwa aghlad. Ini paling parah nih, Pak. Kalau ada orang ria pada level ini level paling parah nih, Pak. Ini orang seperti ini, wa huwa wa sahibuha mukhalladun finnar. Dia akan kekal dalam neraka. Sudah amal ibadahnya ditolak oleh Allah, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini komponen yang kedua ini, komponen ibadah itu sendiri. Dia ria pada usul ibadah, asal ibadah, bukan furu'nya, asal ibadah. Mana contohnya? Wa huwa alladhi yudhiru kalimatai syahadah wa batinuhu mashhun bil takdzib. Dia menampakkan sama orang lain kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Habis kita mencua dagam. Dia bohong ni, Pak. Dia mencua dagam. Dia kata besok asyhadu an la ilaha illallah. Ini kita bukan kita pungkiri, Pak. Artinya saya sudah berapa orang saya masukkan Islam, ya. Belum tanya kenapa masuk Islam, ya. Dia alasan dia pertama memang ingin mendalami agama. Kita tidak percaya juga. Jadi makanya ada beberapa ini saya kasih tahu ini harus dididik, ini harus apa. Rupanya tengok kayak mencua dagam. Tengok kayak cua dagam. Kemudian besok dia sudah masuk Islam lagi di tempat lain, Pak. Rupanya ada niat lainnya. Ada niat lain. Arti niat lain apa? Kalau mu'allaf itu biasanya kan dapat ini, Pak. Dia bantuan, dibantuin, dan mau gede lah Islam, bantu lede. Dan mau lede saya, bantu lede gede, Pak. Karena ada bantuan-bantuan dari Dinas Syariah Islam dan bantuan nanti dari Baitul Mal. Dan nanti ada bantuan-bantuan khusus juga, ya. Jadi modalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya sudah mensyahadatkan, ya. Asyhadu an la nucap, asyhadu an la mufhum arti lo nanya, Pak. Hana jina ulang arti lo mengalu. Saya bersaksi, ulangi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya belum pegah bino ini salat jangan diwajibkan dulu. Ada apa? Latihan dulu salat. Jadi kalau diwajibkan terus nanti rohi plung nih, Pak. Jadi artinya karena mu'allaf itu namanya hatinya masih apa namanya lemah sekali. Jadi kalau dia tidak salat sekali-sekali kan hana jud. Tetapi jangan dikeraskan dulu, dia pelan-pelan dulu, ajarkan agama. Kenapa salat itu wajib? Kenapa menyembah Allah? Kenapa bayar zakat dan sedekah dan lain sebagainya? Ini kalau ada seperti ini, dia pada level pertama komponen kedua. Komponen yang kedua, level yang pertama ini wasahibuhu mukhalladun finnar. Dia termasuk orang yang kekal dalam neraka. Ini kata Imam Ghazali. Dia kekal dalam neraka. Kenapa? Dia bersaksi dengan mulutnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia itu takdzib, dia bohong. Itu mengegok, Pak. Ya. Maka kita itu nanti perlu kita ini juga, Pak.
Nyo ditiuro katanya kan syahadat. Dalam salat kan ada syahadat semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada tahiyat awal, tahiyat akhir lagi, Pak. Dua-dua ada ucapkan, Pak. Dua-dua ada ucapkan. Kalau dalam salat sudah berapa kali sudah kita ucapkan, Pak? Artinya apa? Kita takut yang kita ucapkan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita utarakan. Ya. Makanya manusia itu, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, limadza summiya al-insanu insana. Kenapa manusia itu namanya insan, manusia? Li'annahu, kata Ibnu Abbas, li'annahu ahida ilaihi wa nasiya. Dia suka berjanji dan dia lupa dengan janjinya. Ini kan janji namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi makanya diusahakan apapun yang kita ucapkan kita paham. Dari pertama Allahu Akbar, kemudian iftitah yang kita baca paling enggak kita paham. Hana paham mandum, paham becu-becu lah, ya mah. Jangan sampai dia balik-balik. Nanti orang belum tanya macam bacanya iftitah. Padahal umurnya sudah apa dong? 50 lebih dah umurnya, Pak. Belum tanya gimana baca iftitah? Aku baca iftitah, Pak. Wa ana minal musyrikin, Pak. Wa ma ana minal muslimin, baca, Pak. Nya kan padung plutun kau baca lagi tapi, Pak. Saya orang-orang musyrik, Pak. Dan saya bukan orang beriman, bukan. Wa ma ana minal muslimin, Pak. Lu kan urung beriman, lu kan urung muslim, Pak. Kagura don, Pak. Jadi artinya apa? Karena ini tidak tahu, enggak paham artinya. Jadi makanya setiap yang kita baca itu paling enggak iftitah kita paham. Untuk apa paham iftitah? Untuk apa paham salat? Supaya emosional kita muncul dalam ibadah salat. Jadi artinya kita tidak salat-salat saja. Dari pertama kita takbiratul ihram, kemudian iftitah, kemudian surah Al-Fatihah. Hana mungkin huruf hana mafhum Al-Fatihah, ya. Jadi artinya apa? Memahami Fatihah supaya apa? Supaya emosional kita muncul dalam ibadah kita. Apalagi nanti dalam baca ayatnya, walaupun ayat penek-peneknya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang apa namanya? Yura'i bi zahiril Islam. Ini kan orang munafik ini, Pak. Ini orang munafik namanya. Dia menampakkan kalau dia itu sudah beriman, dia menampakkan kalau dia sudah mengucapkan syahadat, tetapi dia tidak beribadah dan lain sebagainya. Nanti dikegok ke syahadat lima. Makanya inilah yang membuat ini Abu Bakar atau siapa? Abu Bakar kalau nggak salah, Pak. Abu Bakar As-Siddiq ada membunuh orang kafir, tetapi Rasulullah marah juga memang. Rasulullah marah. Ketika ada orang yang murtad, ya, orang-orang kafir yang mau dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? Kata orang kafir tadi, asyhadu an la ilaha illallah, katanya, Pak. Abu Bakar karena tahu dia bohong, ya. Abu Bakar karena tahu dia bohong, maka dibunuh, dipenggal lehernya. Ketika itu berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Aqatalta man syahida an la ilaha illallah. Wahai Abu Bakar, kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah bukan karena ini ya hatinya ya Rasulullah. Karena dia mau saya bunuh. Supaya tidak saya bunuh, maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah mengulangi sekali lagi. Aqatalta man syahida an la ilaha illallah. Rasulullah marah sekali. Ada orang membunuh saudaranya yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah walaupun dia itu kafir. Kemudian ketika itu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Saya sudah berbuat dosa hari ini, katanya. Kenapa? Saya sudah membunuh orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Karena Rasulullah ingin memberitahukan begini. Wahai Abu Bakar, kamu tidak tahu isi hati dia. Hana ada buah atau hatinya, kamu kan tidak tahu. Kamu kan tidak tahu dia berbohong. Kamu kan tidak tahu kalau dia habis mengucapkan itu dia berbohong. Kan kamu tidak tahu. Kenapa kamu membunuh dia? Ya. Kecuali begini. Dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Besok nanti salat tidak, apa-apa tidak, ya, Pak. Ini namanya munafik namanya. Maka orang seperti ini wasahibuhu mukhalladun finnar. Dia akan kekal dalam neraka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sesuai dengan firman Allah begini, Pak. Wa idza laqukum qalu amanna. Ini dalam surah Ali Imran. Ini sifat orang munafik ini. Jadi makanya riya seperti ini adalah riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka salat bersama Rasulullah, mereka berjihad bersama Rasulullah, tetapi Abdullah bin Ubay dia sempat-sempatnya mengompor-ngompori, ya, jadi memberikan apa namanya
motivasi semangat bagi orang-orang muslim itu untuk tidak berjihad. Inyo menyewa wadron berjihad, bagaimana anak dan istri kalian kalau kalian meninggal bagaimana? Inyo munafik Abdullah bin Ubay. Di depan Rasulullah dia ngomong begini, ngomong begitu, tetapi di belakang Rasulullah dia menghasut mereka ini untuk tidak ikut perang Khandaq. Jadi makanya kalau di depan kita wa idza laqukum qalu amanna. Kalau ketika ketemu dengan mereka mengatakan kami ini beriman. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaib. Kalau sudah berpaling nyanyian kala illah, apa yang mereka lakukan? Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sifat orang riya nih, sifat orang riya. Dia itu menampakkan kepada manusia dan dia wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, yang kenyawur dia. Ini yang pertama nih Pak ya, komponen yang kedua, tapi level yang pertama. Sekarang level yang kedua, ala yura'i bil iman wala bil faraid. Dia tidak ria dengan keimanannya, tidak ria dia Pak. Dia tidak ria dengan syahadatnya, tidak ria dia. Dia melakukan ibadah-ibadah, dia lakukan salat fardu, dia lakukan kewajiban-kewajibannya, tetapi rianya apa? Ini di bawah level lagi yang pertama tadi. Rianya apa? Walakinnahu yura'i bin nawafil was sunan. Dia ria terhadap ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah, salat tahajud kah sunnah apa? Oh maka tahajud kelam ya Pak. Dia nampakkan tahajud Pak. Oh maka lembut Quran yang kelam cukup hai ilun. Kata sekiannya lembut niat Pak. Niat dia menampakkan kepada manusia Pak. Dia bukan ria terhadap hal lain Pak, tetapi ria terhadap ibadah-ibadah sunnah. Nyo kalau puasa sunat, ada nana puasa sunat dan apa? Nana puasa sunat. Apa cik demah hebat dah bukan? Apa juga sudah tahajud sudah ini puasa sunnah ada ya Pak. Dia ria terhadap hal-hal sunnah Pak. Walaupun terhadap hal-hal sunnah dia tetap dikategorikan orang-orang yang ria dan amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ibadah sunnah. Walaupun itu sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, bukan zakat wajib. Dia bantu orang lain kan sunnah itu, tetapi dia bangga dengan bantuan tadi. Lu kalau lu bantu, dong pun bantu, ya pun bantunya. Anak perlu bangga banyak. Kalau kita mau bantu saja orang lain. Kalau nak bantu ya sudah diam saja, ya Pak. Kalau nak bantu ya sudah. Kenapa? Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsihi. Wa man kafara, ya. Kalau seandainya seorang itu bakhil, tidak mau dia bersedekah, dia bakhil untuk diri dia sendiri. Kalau dia kufur untuk diri dia sendiri. Hana-hana untuk Allah. Kalau kita salat sunnah, ohnya sembahyang sunnah sekian puluh rakaat, terserah berapa puluh rakaat. Yang jelas ibadah itu untuk diri kita sendiri. Kita berkorban tahun-tahun nanti Idul Adha nanti kambing 2 boh. Terserah mau 2 boh 100 ekor dan lain sebagainya, tidak ada urusan dengan Allah. Itu semuanya kembali kepada kita. Getanya taria dan sebagainya kembali kepada kita. Artinya apa? Allah sudah membuat SOP-nya. Kalau ria berarti ibadah ditolak, itu saja. Ya. Artinya apa? Makanya naria betul-betul tak imendang Pak. Kita bersedekah imendang dari anak buku. Mentulihna jici asai ria. Oh, tulisna jici supaya apa? Motivasi orang lain apa Pak? Cuma motivasi itu ditakutkan apa nanti? Ditakutkan ria Pak. Ini saja yang kita jaga. Ya. Baju dekat selfie ni Pak. Kirim ni. Yang kalau bantuan ber, pada padung keju bantuan ni Pak. Ini bantuan ya, sudah bantuan. Yang kita takutkan apa? Itulah ria. Kecuali nanti ada sebagian kantor itu minta untuk laporan saja, laporan administrasi. Nyajut hana masalah. Bos saja pengen hana tacok kedanya. Uang itu kita berikan kepada yang berhak, maka kita foto. Ini sudah kita foto di medsos semua kita ini kan Pak. Hai loh kalau bantu orang lain, padahal bantu ngempeng kok bantu. Ya, jadi artinya apa? Nanti kita masuk ke level yang ketiga. Bukan level yang ketiga, artinya komponen yang ketiga. Dia ada maksud tertentu orang ria ini Pak. Orang ria itu dikatakan ria harus ada 3 komponen. Yang pertama itulah manusia itu sendiri. Yang kedua, sesuatu hal yang dia ria tadi Pak. Apakah amal ibadah itu, apakah salat, sedekah dan lain sebagainya. Ini komponen yang ketiga. Kalau tidak ada komponen yang ketiga itu tidak dikatakan ria juga orang itu Pak. Ya, karena ada maksud dan tujuannya. Ini komponen yang kedua. Walakinnahu yura'i bin nawafil wa sunnah allati law tarakaha la yu'sa. Ya, Pak. Dia itu ria dengan hal-hal yang sunnah. Padahal kalau dia tinggalkan hal sunnah itu dia tidak berdosa, Pak. Dia tidak berbuat maksiat. Ya. Maksiat itu apa sebenarnya? Kita harus membedakan taat sama maksiat. Kita ingin mendeteksi hari ini ada maksiat apa enggak.
Maksiat itu bukan saja mencuri, tidak, yang mentang. Oh, dah pegang maksiat cuma ada mencuri, syirik dan lain sebagainya. Ada satu istilah yang dibuat oleh Ibnu Athaillah. Jadi amal itu kan ada dua, Pak. Ada amal jawarih, amal anggota tubuh, ada amal hatinya, Pak. Seorang itu tak kalah mendekatkan diri pada Allah dengan anggota tubuhnya, salat, ibadah dan lain sebagainya. Seorang juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hatinya, Pak. Sekarang bagaimana dikatakan taat dan maksiat? Kalau seandainya anggota tubuhnya dan hatinya itu sesuai dengan apa yang digambarkan dan digariskan oleh Allah, itu taat namanya. Mata, gejaga mata, gejaga jaro, gejaga babah, jaga perut, jaga kaki, dan jaga semuanya, dan terakhir jaga hati. Hati gejaga. Kalau bisa menjaga semua komponen ini, maka dia sudah taat pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang tu baik fikir hana ibadah ya, Pak. Irumo mentang Pak, bahkan gejaga mata baik kalau matiun, gejaga jaro baik cuat tagap, gejaga babah baik kegap, gejaga pinyung baik dengan ribah, gejaga kaki baik jak pada tempat haram, tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Itu saja dia lakukan, jaga hati lagi, Pak. Itu saja dia lakukan, dia sudah beribadah. Dia sudah taat kepada Allah. Maka seorang harus bangga. Orangnya lu taat ba Allah, pekan mandum anggota tubuh kalau jaga, hati kalau jaga. Sudah, ini satu. Kapan dikatakan seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lau khalafa al-jawarih wal qulub lau khalafa al-jawarih wal qulub bima syara'a bihillah. Kalau sudah bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak mau kita ribah orang lain, tetapi hari ini kita ribah. Allah tidak mau kita dengki sama orang lain, tetapi kita dengki. Kita salat ada, puasa ada, semua ada, tapi dengki saja. Maknanya apa? Kita hari ini sudah berbuat maksiat kepada Allah. Besok begitu lagi, pegang maksiat pada Allah, pekan dan dengki gegam. Tengok ada pegang maksiat tapi dengan cara yang lain. Kita membohongi orang lain dengan babahnya, atau kita lihat maksiat, atau kita mendengar riba, sudah buat maksiat. Walaupun tadi malam kita tahajud. Dah pegang dulu hana maksiat orangnya, pekan tahajud na, orangnya puasa na, mandum na, orangnya apa. Tetapi apa? Kita mendengar riba yang banyak, maka kita sudah berbuat maksiat. Ini taat dan maksiat. Kalau ini tadi, kalaupun dia tidak salat sunat, dia tidak berdosa. Tetapi apa? Dia salat sunat itu untuk menampakkan kepada orang lain. Ibadah sunat dia nampakkan kepada orang lain. Ini walaupun pada level yang kedua, komponen yang kedua, level yang kedua, tetapi dia tidak tetap dikategorikan amal ibadah mardud yang ditolak oleh Allah. Sekarang komponen yang ketiga, ya. Komponen yang ketiga, al-mura'i li ajlihi. Ya, ini maksud mura'i li ajlihi begini, dia ada tujuannya. Yang pertama ada orangnya. Kalau nak ada orang bagaimana, Pak? Urung mati hanari ali put ari yang mati, Pak. Urung ka mati pi ari alam. Ayat halun hanale urung yang mati, Pak. Artinya orang yang masih hidup ya. Kemudian yang kedua, itulah amal ibadah, dia terhadap amal ibadah. Yang ketiga, ya. Artinya apapun yang dilakukan yang pertama, yang kedua, dia pasti tujuannya yang ketiga. Yang ketiga itu apa tujuannya? Tujuannya wa inna ma yura'i li idraki mal, untuk memperoleh harta. Dia untuk memperoleh tambahan. Maka dia lakukan itu sepenuhnya supaya dilihat dan diberikan reward. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hendak peroleh reward dari Allah, Pak. Dia tak perlu pahala dari Allah. Dia apa? Supaya dilihat oleh orang lain, sembahyang, khusyuk dan lain sebagainya, supaya kalian makin bertambah ini harta. Itu harta yang pertama. Yang kedua, jahun. Jah ini apa? Jabatan. Yang menyuhan ada pembuatnya naik jabatan. Maka dia khusyuk beribadah, dia bantu orang lain. Tujuannya apa? Supaya dia dapat jabatan. Makanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah tadi, seorang kalau niatnya untuk jabatan, setelah habis dapat jabatan, kabeh hanam dia tak boleh. Kenapa? Karena niat pertama seperti itu, maka hasilnya seperti itu. Maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Nyolot bagi pancara lum pengegok, maka Allah katakan saya permudah kamu. Ini pengegok juga di. Hanam demi siapa kecuali apa yang engkau pengegok bunuhnya. Kamu tidak dapat apa-apa lagi. Kamu tidak dapat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membaca limu bunuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu mengharapkan pahalaku, kata Allah, maka cukup kamu lakukan sedikit saja, aku balas banyak, kata Allah. Ini sama seperti ada dalam hadis kursi, ketika seorang pemuda, dia salatnya biasa-biasa saja, temayang biasa-biasa mentang, sedekah juga biasa-biasa, nak ada lebih. Menyodakkan orang malih hana malih punya.
Dan ulama kan ulama kaya apa? Kita lihat orang kaya bukan orang kaya dia. Tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia terkejut. Terkejut bagaimana? Pahala dia banyak sekali dia lihat. Dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dari mana pahala saya? Kok banyak sekali? Saya tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, kenapa pahala saya banyak sekali? Yang saya lakukan cuma sedikit saja ya Allah." Yang pertama, kamu sudah melakukan sesuatu, hal itu saya lipat gandakan pahalamu. Satu. Yang kedua, kamu itu mewakafkan sesuatu kepada orang lain. Dia wakaf ini, orang lain mempergunakan wakaf kamu itu. Dia mengambil manfaat dari wakaf kamu itu. Maka setiap orang lain beribadah di tempat yang kamu wakafkan tadi, pahala terus mengalir dan terus bertambah. Ini investasi akhirat namanya. Maka daripada investasi di bank ni, Pak. Dan investasi bak tanah bak je banyak, lebih bagus wakaf ya. Dah wakafkan pun dah wakaf ni, Pak. Dah wakaf saja dah, wakafnya wakaf je. Wakaf aini namanya ni, Pak. Jadi ainnya. Nanti kalau ada yang tanya nanti masalah wakaf duitnya ambil tanya yang ilmu. Tanya sama yang pakarnya fikih sendiri nanti. Bagaimana hukumnya? Nyol wakaf bank ber, ya, Pak. Maka sebagian kan mengatakan kalau bukan aini kan tak boleh, Pak. Aini itu kan zatnya tak hilang. Duit kan bisa hilang. Duit itu kan nilai, Pak. Duit itu nilai. Walaupun dia itu sama ininya tapi nilainya berbeda. Nah yang 30 ribu sama aja lagi apa? Nah yang 20 ribu uang juga sama-sama kertas, dia nilai, Pak. Tetapi kalau wakaf itu kan ain. Ini terserah, nanti ada berbeda pendapat, boleh, ada yang bilang boleh, tak boleh, yang terserah. Yang jelas kita supaya mangat hati itu aininya, Pak. Aininya apa? Ini balai ini lun pewakaf balainya. Balai pengajian. Padahal ubud balai urang duk cuma pedundron. Cuma ketika mereka memanfaatkan balai itu, katanya pahala terus mengalir, Pak. Atau kita air, Pak. Ini air saya tanggung ya. Lun tanggung. Nyan, Pak. Masjidnya lun tanggung. Maka selama air itu diambil wudu oleh orang-orang ni, Pak. Semua pahala orang itu kan dapat pahala, Pak. Mengalir pada orang itu. Ketika di dunia mengalir, apalagi untuk di akhirat, Pak. Dia berada di padang mahsyar terus mengalir apa di alam barzah. Menyuji hanali, Pak. Nyan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sudah. Dia ada levelnya juga ya, kita baca satu level saja ya, artinya satu contoh saja. Mana contohnya? Contohnya wahya asyaddu wa a'zamuha ayakuna maksuduhu atamakun min maksiyah. Ini lebih parah ya, Pak. Ini artinya apa? Yang ketiga ini kita ambil satu saja, ini lebih parah. Dia itu tetap berbuat maksiat dan dia tetap beribadah. Ya namanya. Dia bermaksiat dan tetap beribadah. Ketika dia dikatakan, "Hai pakan ada mecu." Lun walaupun temecu bina tahajud hantar tinggal. Ya ni, Pak. Tahajud hantar tinggal lu. Dan ada tahajud. Orang yang tanya-tanya apa yang pelung, orang tanya apa yang pelung, mah dia tanya apa kanyan. Waktu tak ceramah tanya. Hai dengku baik nak temecu ada gak apa? Lun temecu bina. Puasa nak tinggal, ya, Pak. Puasa nak tinggal. Dan ada puasa. Urun tanya apa yang pelung, Pak. Makanya ketika hai nasihati dengku nanti, hai dah nasihati. Waktu tak nasihati tanya, ya, Pak. Dan nasihati hai dengkunya hana get bino dah begah, Pak. Nyo hana get bino, nyo hana get nyo cara hana get. Don no mitanya no koru penaji no suap go, ya, Pak. Lun walaupun lo suap go, no ibadah hana tinggal, ya, Pak. Quran khatam tiuro, don no baca Quran. Oh, mak apa yang pelung ru ne, Pak. Ini walaupun seperti ini, jangan bangga ini, Pak. Baik bangga ne, Pak. Baik bangga lun lalu bubu mati, lun sembahyang tahajud. Ini dosanya lebih dahsyat lagi, Pak. Lebih parah lagi, Pak. Orang ini lebih parah lagi. Makanya istilah Imam Ghazali wa huwa aghladuha wa a'zamuha. Ini paling parah ini. Walaupun tadi parah juga, ini paling parah. Artinya apa? Dia mencari titik aman dengan berbuat ibadah. Maknanya apa? Ibadah dia bukan karena Allah. Kalau orang ibadahnya karena Allah, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Inilah level apa namanya? Komponen yang ketiga yang diinginkan seseorang, dia ingin cari kedudukan, Pak. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, Pak. Di dalam hadis Rasulullah. Dia mencari makan dengan Al-Quran. Ya, orang cari makan dengan Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi cari makan dengan Al-Quran, Pak. Cari makan dengan Al-Quran. Dia cari isi perutnya dengan Al-Quran. Jadi bukan untuk ibadah Al-Quran itu. Ya, makanya ketika orang yang hainya decan bubuk berinan, decan lalu baca Al-Quran, ada baca Al-Quran. Ya, Al-Quran, Pak. Jadi ini artinya apa? Walaupun seperti ini kita jangan mayidat dengkunya ni. Kalau kita mencu semayang lah. Hanayu, Pak, ya, hanayu, Pak. Yang orang paling parah, Pak. Itu termasuk ria paling parah juga. Ria paling parah apa? Dia sudah melakukannya olok-olok nanti, Pak. Jadi olok-olok. Dia lakukan kejahatan, tetapi seimbang dia melakukan juga kebaikan-kebaikan, Pak. Otomatis kebaikan dia lakukan itu bukan karena Allah. Kalau kebaikan itu karena Allah, dia tidak akan berbuat maksiat. Ya, Pak.
Contoh, kalladzi yura'i bi ibadatihi wa yudhiru taqwa wal wara' bi kathratin nawafil wal imtina' an akli syubhat. Ya, dia itu beribadah, menampakkan ketakwaan kepada kepada manusia, menampakkan wara juga. Tak kala nurung wara ke jaga je. Kemudian buat ibadah-ibadah khusus. Makanya tetapi wal imtina' an akli syubhat. Yang syubhat habis mendu baju mayam. Ya. Yang harum-harum baju hendu mayam. Temayang tapi yang harum baju hendu. Ya, alasannya apa? Hana buku. Kata baju yang harum ibadah nah dia kata seimbang. Hana apa tak seimbang dorongnya ni apa? Artinya kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, maka kita ini kata Imam Ghazali, tidak mungkin dalam Al-Qur'an ya. Allah tidak menciptakan dalam hatimu itu min qalbaini fi jawfih. Ada dua hati, Pak. Maksud dua hati itu apa? Lun ya Allah taat ke dron ya Allah, dan lun ya Allah jauh sekali, tidak ada. Kalau orang sudah taat kepada Allah, maka dia itu sudah dekat dengan Allah. Kalau orang jauh dari Allah, maka dia tidak taat pada Allah dan dia berbuat maksiat. Itu saja. Kalau hari ini kita hati mendaduk, berarti kita jauh dengan Allah. Kalau hari ini hati kita tenang sekali, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Hana dua alam hati, Pak. Hana alam hati dua, lun kata taat orangnya dan lun kata maksiat tak hana, Pak. Kalau hari ini taat, berarti kita sudah dekat dengan Allah. Ohnya orangnya kata hati mangat hati, berarti kata orang Allah, mana ada lain, Pak. Hati ini kan hebat sekali, Pak. Jadi artinya apa? Makhluk Allah mengatakan sendiri dalam hadis Qudsi, makhluk Allah yang paling dahsyat ciptaannya adalah hati, Pak. Hati yang luar biasa. Dia lebih canggih daripada HP kita, lebih canggih dari laptop, lebih canggih dari mobil. Apakah motornya canggih tak? Canggih tak? Hotel ini canggih, lebih canggih hati ini, Pak. Hati ini bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, Pak. Ya. Hati ini kalau hati kata tenang, mandum tenang, Pak ya. Hatinya hati tenang, mandum tenang, Pak. Menyo hati kata tenang, babak nalung dengar dia, Pak. Hati kata tenang, babak menatah dengar, Pak. Tapi kalau hati nak tenang, di atas spring bed pun tak bisa tertidur, Pak. Kalau hati sudah tenang, ada duit sedikit pun dia bisa tenang, nih, Pak. Karena kan nyanyi, Pak. Pak. Walaupun hati tidak tenang, duit banyak sekali, maka dia tidak tenang juga. Mana tenang? Ya. Duitnya banyak, tapi hati tidak tenang. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Ketenangan itu otomatis, Pak. Ketenangan itu otomatis. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian. Ya. Jadi nanti kita lihat kembali apakah kita lanjutkan masalah riya juga atau kita mencari judul yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.